Nah, kita akan membahas mengenai jenis wawancara. Nah, yang ditampilkan atau yang kami tampilkan di materi pada pertemuan ini tentu hanya sedikit saja ya. Kalau jenis yang lain, pengembangan dari wawancara sesuai dengan keperluan, sesuai dengan tujuan. Nah, itu banyak banget nanti jadinya, yang lebih spesifik lagi. Jadi yang saya sampaikan di sini adalah generalnya ya, masih jenis-jenis wawancara yang familiar atau yang banyak diketahui begitu ya. Tidak hanya di keilmuan kita psikologi saja, tetapi di ilmu social science yang lainnya. Nah, itu mereka tentunya kan ada menggunakan penelitian-penelitian yang dengan teknik-teknik ini juga, dengan wawancara kayak gitu ya. Misalnya rekan-rekan kita di ilmu budaya, di ilmu sosial politik, di ekonomi, hukum, ya, mereka juga menerapkan. Nah, dari kajian bidang ilmu mereka pastinya kemudian ada arahan-arahan mengenai wawancara yang lebih spesifik lagi. Seperti halnya kita di psikologi, nanti ada beberapa contoh yang wawancara, yang itu yang sangat dekat sekali ya memang dengan bidang keilmuan psikologi, begitu. Oke. Nah, ini saya mengingatkan kembali terkait apa saja yang perlu kita siapkan untuk wawancara. Untuk wawancara itu pastinya tools terutama adalah si interviewer, ya, si pewawancara. Nah, pewawancara inilah yang menjadi otak gitu ya, ibaratnya dia yang menjadi otak untuk menyiapkan. Menyiapkan apa? Menyiapkan mulai dari tahap pra sebelum wawancara, tahap saat wawancara berlangsung, dan pasca wawancara itu. Nah, tahap pra persiapan nih untuk mempersiapkan sebelum wawancara itu berjalan, kira-kira yang diperlukan apa ya, teman-teman? Sama seperti waktu kita bahas di observasi kemarin, waktu kita bahas persiapan praktikum. Sebelum wawancara berarti kita perlu tahu apa? Kira-kira. Silahkan dituliskan di chat box. Ayo, sambil pemanasan. Ada apa? Panduan. Oke, ya betul, panduan. Sebelum panduan ada apa? Sebelum kita menuliskan panduan itu. Panduan sudah ini ya, kita tuangkan dalam bentuk dokumen gitu kurang lebihnya. Topik, ya betul. Kita tahu topik, berarti informasi yang ingin diketahui kalau dari Nina ini berkaitan dengan tujuan, gitu ya. Kita tahu topiknya mau apa, tujuannya apa, kemudian kita turunkan itu dalam panduan yang akan kita gunakan pada hari H. Baik panduannya ini nanti sifatnya berkaitan dengan kajian wawancaranya terstruktur, semi terstruktur, atau tidak terstruktur misalnya. Nah, dari kita sendiri, kita sebagai pewawancara perlu memiliki mindset ya teman-teman. Sebagai pewawancara itu tentunya juga tidak hanya berfokus kepada diri kita sendiri. Kayak kita pengen informasi apa, terus kita mengejar harus mendapatkan itu. Tentu tidak. Tetapi kita juga perlu mempertimbangkan ya kesejahteraan atau juga kenyamanan dari narasumber begitu ya, sehingga kita perlu berlatih, kita taruh nih di mindset kita sabar, tidak memburu-buru, kemudian juga dengan sabarnya ini kita bersedia untuk mengecek pemahaman, impresi, persepsi, begitu ya, dengan melalui teknik-teknik micro skill. Ya, di beberapa pertemuan mendatang, teman-teman akan ada sesi khusus tuh terkait dengan micro skill. Sehingga di sini ya kita paham bahwa apa yang disampaikan oleh narasumber dengan catatan kita atau dengan pemaknaan yang kita lakukan itu memang harus selaras sehingga tidak ada miskomunikasi begitu ya istilahnya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan apalagi yang bisa kita persiapkan. Oke, kenapa ini ngeblank ya?
Ya, ini dia. Jadi sikap kita ramah tapi tetap netral. Kemudian kita menunjukkan ketertarikan, menunjukkan reaksi yang kita ingin tahu lebih lanjut, begitu ya. Nah, gitu, tetapi tidak memihak, artinya tidak provokatif ya, tidak kemudian pro di apa misalnya pro kepada narasumbernya atau pro pada pihak yang dibicarakan narasumber gitu, sehingga kita malah justru jadi berkonflik dengan narasumber misalnya. Nah, itu contohnya. Kemudian kita menunjukkan sikap yang hangat dan terbuka, kemudian non-judgmental tentunya, menerima dengan tulus. Nah, ini kaitannya dengan yang tadi saya sebutkan, bahwa kita melakukan wawancara tidak hanya semata-mata keperluan kita saja, tetapi juga tetap memperhatikan kesejahteraan, kenyamanan dari narasumber atau interviewee. Kemudian leading questions, nah ini tidak kita ini kan ya, karena nanti jatuhnya kayak itu loh teman-teman, kalau teman-teman ini sering dibahas juga oleh para netizen ya, kadang ada wartawan yang mengajukan pertanyaannya nyebelin tuh loh. Masih bisa relate nggak? Ada beberapa, nggak hanya satu kasus sih, saya kira ya, ada beberapa kasus gitu yang wartawannya mengajukan pertanyaannya, yang pertanyaannya justru itu menimbulkan kericuhan. Nah, ini adalah leading questions ini. Kalau tiba-tiba orang ditanya gitu ya, narasumbernya ditanya, kita mau membahas mengenai KDRT nih, terus pertanyaannya mengarah seperti ini. Jadi seberapa sering kamu memukul istrimu? Nah, itu kan nggak ini ya, langsung defense gitu ibaratnya ya, ketika mendapatkan pertanyaan seperti itu gitu. Nah, itu tidak nyaman ya, nyebelin gitu. Kalau misalnya contoh wartawan ya, dulu wartawan dari salah satu TV, nah gitu, TV swasta, dan itu udah tahu orang kena musibah, terus kemudian pertanyaannya adalah, jadi ibu ini ya, jadi gimana ibu perasaannya? Nah, itu juga kurang tepat untuk ditanyakan dalam pas awal-awal gitu, yang langsung mengarah ke situ. Nah, kemudian kalau tadi kita sudah mempersiapkan dari sisi kita sendiri, dari sisi pemahaman kita tentang bagaimana memperlakukan narasumber dan bagaimana kita mengelola, ya, mempersiapkan kiranya data apa saja yang kita butuhkan, nantinya kita sesuaikan dengan durasi waktu yang kita miliki, begitu, apakah bisa mencukupi dalam satu sesi atau tidak. Nah, ini juga berkaitan dengan tipe wawancaranya apa nih yang mau kita gunakan, apakah kita menggunakan wawancara terstruktur atau tidak terstruktur. Ada ya juga yang diantaranya, yaitu semi structured interview, jadi yang di tengah-tengah, terstruktur banget tidak, kemudian loose banget, yang masuk ke kategori tidak terstruktur juga tidak, jadi berada di antaranya. Nah, wawancara terstruktur ini teman-teman dapat membaca ya, sambil membaca juga. Saya kira kalau di layar akan lebih terlihat besar begitu tulisannya. Nah, di wawancara terstruktur itu ada pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan dengan jelas begitu ya. Dan seringkali pertanyaan-pertanyaan ini cukup rintip ya, cukup banyak, karena memang harus untuk memastikan sesuatu itu benar ada atau tidak. Nah, contohnya yang nanti kita juga akan bahas di beberapa menit ke depan itu adalah wawancara untuk keperluan diagnostik. Nah, jadi itu sudah ada acuannya. Diagnostik untuk ini terkait dengan clinical interview ya, diagnostik untuk gangguan A gitu misalnya. Nah, itu ada ciri-cirinya ya kan ya, ada kriterianya. Nah, itu yang semuanya perlu kita pastikan dan datanya diungkap melalui wawancara. Ada sistem yang terstandar. Kalau membahas mengenai gangguan depresi, berarti semua kriteria yang ada di gangguan depresi itu harus kita ketahui informasinya, sehingga bisa menentukan ya tidaknya untuk masuk ke penilaian berikutnya, penegakan diagnosis. Nah, misalnya contohnya seperti itu wawancara terstruktur gitu ya. Keunggulannya dari wawancara terstruktur ini, interviewer ya tinggal mengikuti saja, dia mempelajari guideline yang sudah ada.
Ya, dia mengikuti saja arahan, di situ ada beberapa pertanyaan yang harus disampaikan, yang juga harus terjawab, datanya harus masuk. Nah, dia itu tidak perlu, bahkan tidak boleh untuk terlalu banyak bumbu-bumbu ya, melakukan improvement yang berbahaya sehingga ada pertanyaan wajib yang menjadi di situ tidak tersampaikan. Begitu. Ini sudah ada sistem penilaiannya yang terstandar. Kemudian yang kedua adalah semi terstruktur. Nah, di sini menggunakan pertanyaan terbuka, kemudian ada serangkaian pertanyaan probing ya yang khusus. Ya, pertanyaan probing. Wawancara semi terstruktur ini biasanya digunakan, contohnya adalah oleh dokter, ya, oleh penyedia layanan kesehatan, misalnya di puskesmas kayak gitu ya. Pertanyaan tidak sebanyak pada wawancara terstruktur, tetapi di situ tetap harus ada poin-poin yang tersampaikan, poin-poin yang wajib ditanyakan. Baru kemudian ada pengembangan-pengembangan yang mana probing atau penyelidikan khusus ini tadi dapat disesuaikan dengan jawaban masing-masing interviewee. Dapat juga dikembangkan sendiri oleh interviewer untuk probingnya. Jadi sifatnya tidak sesaklek dari wawancara model yang terstruktur. Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah yang tidak terstruktur. Ini pertanyaannya benar-benar pertanyaan terbuka. Jadi misalnya meminta dapatkah Anda menceritakan gitu, menceritakan mengenai perjalanan hidup Anda di masa kecil. Nah, itu akhirnya ya dia menceritakan apa adanya gitu ya, menjawab secara leluasa gitu. Banyak sekali barangkali yang di situ akan disampaikan. Nah, kemudian probingnya jika dibutuhkan, probing ini adalah sifatnya konfirmatif, begitu, memastikan ulang misalnya dari timeline ya, dari kerangka waktunya. Apakah benar? Oh, jadi pada saat itu di tahun 1990 ya, misalnya kejadiannya. Nah, kayak gitu, konfirmasi. Pertanyaan-pertanyaan konfirmatori untuk lebih mempermudah interviewer ini nantinya mengolah data. Karena data pada wawancara tidak terstruktur ini banyak sekali. Karena memang interviewee boleh itu bercerita, ngalor ngidul ngitan ngulon itu memang dibebaskan gitu ya. Nah, sehingga pertanyaan konfirmatori, kemudian untuk probing yang lebih memperjelas ya, kita sesuaikan dengan apa tadi cerita yang sudah disampaikan interviewee, kemudian kita memastikan lagi. Nah, itu dapat membantu kita untuk mengolah data yang banyak ini tadi. Nah, ini teman-teman kalau besok mau melakukan penelitian untuk skripsi ya, penelitian fenomenologi, nah kayak gitu ya kemungkinan besar antara semi terstruktur atau tidak terstruktur itu ini wawancaranya ya. Ya, jadi nanti untuk pengolahan datanya menjadi kategorisasi, menjadi tema-tema. Nah, itu kita membutuhkan kata kunci. Nah, kata kunci ini yang pada saat wawancara dapat kita konfirmasikan kepada narasumber. Oke. Nah, tadi saya sempat menyinggung ada pertanyaan terbuka, ada pertanyaan tertutup gitu ya. Pertanyaan terbuka tadi memang bebas gitu sudut pandangnya dari klien gitu, yang klien memang diminta untuk lebih menjabarkan, lebih mengelaborasi sehingga jawabannya panjang gitu ya. Sedangkan pertanyaan tertutup ini yang biasanya kita gunakan untuk konfirmasi. Jawabannya relatif singkat, iya, tidak, atau ketika kita menanyakan kapan, apa, di mana, nah itu tempat ya jawabannya. Nah, singkat-singkat gitu. Dan untuk memastikan ya, data itu tadi ya, fiksasi data. Memang datanya itu yang nanti kita catat juga sebagai ini kata kunci tadi. Gitu.
Kemudian penggunaannya baik wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur dan semi terstruktur. Nah, ini pertanyaannya disajikan dari yang umum ke yang lebih spesifik. Dari topiknya tidak personal ke topik yang personal. Sehingga kalau di depan tadi ya saya mencontohkan jangan menggunakan leading questions. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sangat menjurus ke personal apalagi di awal-awal banget. Nah, itu karena memang akan memunculkan resistensi. Menjadi tidak nyaman nih interviewee kita, seperti ditodong banget gitu. Jadi alurnya untuk wawancara tetap ada pembukaannya, kemudian inti kontennya seperti apa, dan closingnya juga ada gitu. Opening, kemudian konten dari wawancara, dan diakhiri dengan closing. Nah, itu alurnya. Kemudian pewawancara yang profesional dapat memvariasikan pendekatan interview mereka, baik terstruktur kah, tidak terstruktur, atau semi terstruktur gitu. Jadi nggak hanya begini ya, satu wawancara, pokoknya aku pakai satu ini saja gitu, satu pendekatan saja. Nah, tidak gitu, tapi kita bisa menguasai kesemuanya begitu ya, tergantung pada kepribadian klien, objektivitas tujuan wawancara. Kepribadian klien ini maksudnya bagaimana? Ya, memang ada individu-individu yang memiliki keterbatasan verbalisasi ya. Ketika mereka memiliki keterbatasan dalam verbalisasi, tentunya untuk elaborasi menggunakan pertanyaan yang tidak terstruktur mungkin lebih terbatas. Misalnya pada anak-anak atau remaja, atau pada individu kalau berkaitan dengan clinical interviewing ya, individu yang mengalami depresi misalnya. Nah, itu verbalisasinya kan menurun, sangat menurun. Nah, kalau misalnya seperti itu, untuk penggunaan wawancara terstruktur dan semi terstruktur barangkali lebih tepat. Karena kalau kita meminta dia untuk menceritakan, ya, nah itu justru tidak akan muncul tuh statement-statement atau penjelasannya. Nah, kemudian kita masuk nih ke jenis-jenis wawancaranya. Ada 4 nanti yang berada di materi ini. Yang pertama adalah life history atau riwayat hidup. Nah, ini akan lebih banyak menggunakan pendekatan tidak terstruktur ya, wawancara tidak terstruktur, karena kita akan meminta narasumber untuk menceritakan individuals account of their life, itu kisah-kisah perjalanan kehidupan mereka. Jadi kita mendengarkan, kita mencatat, kemudian probingnya, konfirmasi apakah sudah sesuai atau belum, apakah pemahaman kita sudah tepat seperti itu, tepat dengan apa yang dimaksudkan oleh interviewee atau narasumber ini. Nah, jalannya seperti itu. Contohnya ketika teman-teman melakukan ini ya sebagai wawancara atau co-author gitu ya, untuk menulis biografi misalnya. Nah, kayak gitu itu bisa menggunakan ini ya, wawancara sejarah hidup atau riwayat hidup ini, life history. Ya. Ada beberapa, ya memang kita tetap perlu ada kerangka pertanyaan, tetapi untuk detailsnya kita sangat mengikuti dari apa yang hendak disampaikan oleh narasumber kita. Ada informasi-informasi yang kita perlukan. Nah, ini kalau teman-teman melihat dari urutannya, nah ini dari yang ini dulu ya, yang less personal kepada mengarah kepada kemudian hal-hal yang lebih personal, seperti konfirmasi data demografis, ini less personal saya kira ya. Kemudian apa namanya, semakin ke sini ketika kita membahas mengenai riwayat, ya ini ada riwayat keluarga, riwayat kesehatan, riwayat perkembangan, ya. Nah, mana ini yang relevan dengan topiknya dan juga relevan dengan tokoh yang kita wawancarai, ya. Seperti yang saya tuliskan pada slide sebelumnya, itu tidak selalu, tidak semuanya harus ini kita dapatkan, tetapi kita menyesuaikan dengan tujuan dan juga relevansi pada topiknya. Oke, berikutnya adalah ada delay. Nah, ini ya
bagaimana kalau misalnya berkaitan dengan ini pekerjaan yang kita wawancara kaitannya dengan psikologi PIO misalnya, tokoh HRD misalnya, nah itu kita akan bahas mengenai pekerjaan klien juga. Kalau misalnya teman-teman melakukan ini penelitian terhadap napi di lapas gitu misalnya, nah ini juga ada riwayat mengenai tindakan kriminal sebelumnya. Nah ini memang sangat kita kaitkan relevansinya dengan topik dan siapa yang kita wawancarai. Baik, pegelandangan. Yang kedua adalah clinical interviewing. Ya, clinical interviewing ini sesuai dengan namanya sangat berkaitan dengan bidang klinis ya, as a clinician. Dan kemudian pada umumnya yang diwawancarai adalah klien atau keluarga atau caregiver-nya, ya, significant others-nya. Nah, dibutuhkan untuk diagnosis dan juga wawancara ini dibutuhkan dan bisa menjadi bagian dari treatment atau intervensi. Sebentar. Sebentar, ada yang miss ya tadi kayaknya sebelum clinical interview. Nah, ini yang masih dengan life history tadi. Maaf, saya kembali ke sini. Jadi kurang pas ini peralihan slide-nya. Nah, metode life history ini banyak digunakan untuk penelitian-penelitian, tetapi yang perlu dipastikan di awal karena yang diceritakan adalah riwayat hidup seseorang ya dari A sampai Z yang banyak sekali data-data di situ. Di awal perlu dipastikan bahwa narasumber ini memang sudah menyetujui adanya informasi-informasi yang ia akan ungkap di publik begitu ya, sehingga ada informed consent, sudah memahami, dan juga di situ ada konsekuensi legalnya juga kalau misalnya nanti menjadi buku dan diterbitkan atau dipublikasikan di dalam jurnal penelitian misalnya. Nah, di situ ada berkaitan dengan legalitas dan etik ya, di situ tetap menjaga participants confidentiality. Nah, nanti kalau sudah ditulis bagaimana disesuaikan dengan kesediaan dari narasumber ini, misalnya ada tempat-tempat tertentu, ada waktu dan lain sebagainya kalau ada isu-isu yang sensitif. Nah, bagaimana itu untuk tidak mengurangi esensi dari informasi, tetapi tidak juga langsung mengarah kepada narasumber ini yang nanti bisa merugikan dia secara etika gitu misalnya. Nah, itu perlu disepakati dan dipertimbangkan. Kemudian adalah lamanya pelaksanaan wawancara karena tentu tidak bisa hanya 1 dan 2 kali saja, barangkali cukup panjang, bisa sampai bertahun-tahun. Kalau misalnya sampai dibukukan juga nanti akan terus berinteraksi dan memperbaiki itu, memoles lagi data-data yang diperoleh, yang sudah diperoleh. Nah, bagaimana ini pendanaannya? Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi itu ya teman-teman yang tadi kurang nih sebelum bahas clinical interview. Ini saya agak ngejam nih laptopnya. Baik, ini sudah bablas ke LDI. Nah, ini lanjutan dari clinical interview. Tadi wawancara klinis ini bisa bertujuan untuk kita melakukan assessment, bisa bertujuan untuk diagnostik ya dengan tadi ada terstruktur, kalimat yang terstruktur, kemudian bisa juga menjadi wawancara yang sifatnya terapeutik. Ya, sama dengan tadi di life history, sangat penting untuk menentukan dan memastikan perlu untuk menyampaikan mengenai assurance ya, kita menjaga kerahasiaan data wawancara.
Nah, karena ini untuk keperluan klinis, berarti fokusnya nanti adalah untuk diagnosis dan intervensi, ya, baik konseling maupun psikoterapi. Kita bangun repo, ya, kedekatan, membuat nyaman, kita tunjukkan empati juga. Nah, karena wawancara klinis ini sebagian besar, ya, tadi telah saya sampaikan, yang menjadi narasumber adalah orang yang memerlukan bantuan. Nah, ini kita juga perlu lebih lagi nih, ya, empatinya gitu. Bisa juga narasumbernya tadi adalah significant others, ya, keluarga dari klien tersebut. Itu juga sama, kita tetap di sini menguatkan yang dari sisi empatinya. Bersikap sopan, sabar, kemudian tentu non-judgmental. Kita mengutamakan untuk mendorong klien mengekspresikan pikiran dan perasaannya dengan bebas. Kenapa demikian? Tentu agar kita mendapatkan data yang memadai untuk penegakan diagnosis. Kalau intervensi, ya berarti sesuai dengan pendekatan intervensi yang kita gunakan, kita juga elaborasikan itu dengan penyampaian-penyampaian dari klien. Contohnya bagaimana? Contohnya kalau kita menggunakan pendekatan kognitif behavioral nih untuk intervensi, untuk konselingnya atau psikoterapinya. Menurut pendekatan tersebut dengan teori kognitif dan juga teori keperilakuan, munculnya problem psikologis itu karena pikiran yang di situ mengalami distorsi gitu ya dari kognitifnya. Kemudian dari perilakunya ini disebabkan oleh proses pemikiran yang distortif itu tadi, yang menyimpang itu tadi, memunculkan perilaku-perilaku yang maladaptif. Nah, itu yang kita gunakan sebagai anchor untuk melakukan wawancara terapeutik ini, wawancara yang kaitannya dengan intervensi. Ya, kita tidak akan membahas lebih detail di sini, barangkali di mata kuliah klinis ya yang lain ya teman-teman akan memperoleh kesempatan belajar lebih lanjut mengenai topik ini. Kemudian berikutnya ini adalah ketika kita menyajikan wawancara diagnostik dan terapeutik, kita memperhatikan beberapa hal berikut ini agar kita bisa mendapatkan informasi ya. Terkait dengan sifat durasi, tingkat keparahan. Nah, itu kita menentukan sudah berapa lama gitu ya. Karena nanti kita bisa menentukan mengarahkan misalnya kalau depresi itu depresi apa? Depresi ringan, depresi sedang, atau depresi yang sudah berat gitu misalnya ya. Kemudian bagaimana masalah itu terbentuk baik dari dalam diri inward atau outward yang kaitannya dengan orang lain. Kemudian potensial masa lalu ya, permasalahan masa lalu. Nah, ini juga kita perlu mempertimbangkan tadi pendekatan yang kita gunakan. Ada pendekatan wawancara klinis ini, pendekatannya misalnya psikoanalisis, maka masa lalu ini sangat diperlukan ya untuk melihat apakah ada pengalaman traumatik dan lain sebagainya. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan solution focus yang berfokus pada masa kini, tentu masa lalu ini riwayatnya tidak diperlukan sangat mendetail. Cukup dalam kerangka waktu beberapa bulan sebelumnya misalnya. Tidak perlu sampai menggali pengalaman yang di masa kecil, masa remaja. Nah, itu tidak sampai ke situ. Kemudian perlu kita mengetahui riwayat bantuan psikologis apa yang sudah pernah didapat dan apa yang dia perlukan saat ini. Nah, itu beberapa data yang kita pastikan kita bisa memperolehnya. Nah, ini adalah beberapa contoh untuk wawancara diagnostik ya. Ada mini international neuropsychiatric interview, kemudian ada clinical diagnostic interview, ada structured clinical interview. Nah, ini semua sudah ada acuan-acuannya. Tinggal kita sesuaikan, kita mau memilih mana yang kita gunakan. Nah, untuk panduan-panduan ini juga tidak bisa serta-merta kita gunakan. Kebanyakan di sini membutuhkan pelatihan karena nanti ada ini juga sistem penilaian yang terstandarnya juga. Jadi ada pelatihan, ada sertifikasi untuk bisa menggunakan alat-alat ini.
Nah, ini ada beberapa contoh pertanyaan pada CDI, Clinical Diagnostic Interview. Ini nanti yang teman-teman bisa gunakan sebagai contoh untuk latihan. Kemudian yang ketiga, kenapa ketiga bablas? Nah, ini behavioral interviewing ya. Namanya saja behavioral interviewing, jadi fokusnya kepada perilaku. Nah, perilaku kapan? Adalah perilaku yang sudah pernah dia lakukan, artinya perilaku di masa lalu. Kita memerlukan ini untuk dapat memprediksi kiranya perilaku itu nanti bisa berguna nggak? Nah, perilaku itu muncul lagi nggak di masa depan, terutama perilaku-perilaku yang berkaitan dengan keberhasilan-keberhasilan. Keberhasilan dalam menyelesaikan sesuatu, keberhasilan dalam menuntaskan tugas, keberhasilan dalam mengelola ABC gitu ya, kalau kaitannya dengan manajerial. Nah, behavioral interviewing ini banyak digunakan di konteks industri dan organisasi dalam wawancara seleksi gitu ya, atau rekrutmen. Nah, kita memilih kandidat-kandidat, ini ada informasi berdasarkan dari apa yang sudah berhasil dia lakukan di masa lalu. Ya, begitu. Kita gunakan sebagai datanya untuk mempertimbangkan apakah kandidat tersebut kita terima atau tidak. Ada pendekatan STAR di wawancara perilaku ini atau behavior interviewing. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya dapat dikembangkan dari STAR ini tadi. S ketika meminta interviewee menjelaskan situasi. Kapan? Ya, situasinya seperti apa yang menunjukkan perilaku spesifik tertentu. Dia bisa memilih tuh. Misalnya kalau kaitannya dengan leadership, nah berarti situasi seperti apa yang memunculkan kepemimpinan, gitu ya. Kemudian tujuan dari tugas spesifik yang ia terlibat. Nah, peran dia sebagai apa di situ? Dia mengerjakan apa? Ya, gitu. Jelas ya, dia mengerjakan apa? Itu adalah tasknya. Kemudian mengungkap perilaku atau tindakan spesifik, ini action. Jadi bagaimana gitu ya, pertanyaannya adalah bagaimana dia melakukan tugasnya dengan cara-cara yang seperti apa. Nah, dia kemudian mengelaborasi jawabannya. Kemudian yang akhir R itu adalah untuk result, hasilnya. Nah, dari yang sudah dia lakukan, cara-cara yang dia terapkan, hasilnya seperti apa begitu. Ya, dari STAR ini. Nah, teman-teman nanti di pertemuan lusa kayaknya, bukan pertemuan besok, tapi pertemuan lusa. Berarti insya Allah ya Senin minggu depan barangkali ya, saya lupa urutannya. Nah, ini memang ada sesi yang spesifik membahas mengenai BI ini, atau juga dikenal dengan nama BEI. Behavioral Event Interviewing. Ini sama ya dengan pendekatan STAR ini. Kemudian yang terakhir adalah stress interviewing. Stress interviewing adalah wawancara yang bertujuan untuk menentukan kemampuan seseorang menghadapi dan menyelesaikan masalah tertentu dalam kondisi yang membuatnya stres secara emosional. Jadi memang ada dihadirkan situasi yang stres gitu ya, stressful buat si interviewee ini. Nah, contoh penggunaan stress interviewing ini juga banyak di industri dan organisasi ya untuk proses seleksi karyawan. Ini contoh penggunaannya. Nah, bisa manfaatnya adalah untuk melihat emotion regulation. Ya, kemampuannya, emotion regulation abilities, kemampuan si kandidat ini dalam mengelola emosinya. Ya, karena apa? Karena yang kita hadirkan memang situasi stres, begitu. Nah, hanya saja ada polemik nih terkait jenis wawancara yang stress interviewing ini, karena menghadirkan situasi yang stressful, tentu dengan pertanyaan-pertanyaan yang agak sensitif begitu ya, barangkali boleh dibilang sensitif. Nanti kita bisa lihat contoh-contoh pertanyaannya. Nah, sehingga individu-individu tertentu kadang dia merasa tidak nyaman begitu dengan pertanyaan-pertanyaan ini, apalagi jika individu tersebut memang telah memiliki kerentanan berkaitan dengan regulasi emosinya.
Ya, kalau dari sudut pandang pengguna atau orang yang menerapkan stress interviewing tadi, ya memang itu tujuannya. Kami tidak membutuhkan individu-individu yang tidak mampu mengelola emosi di perusahaan ini. Nah, memang itulah tujuannya memilih stress interviewing, agar orang-orang yang ya barangkali bisa dibilang baper kayak gitu ya. Nah, itu mereka memang tidak tersaring. Ya, tidak tersaring menggunakan stress interviewing ini, mereka barangkali sudah itu masuk dalam kelompok-kelompok yang tidak disarankan atau kurang disarankan gitu ya. Hasil wawancara biasanya ada 3 tuh, dapat disarankan, kurang disarankan, atau tidak, atau 4 ya, dapat disarankan, masih dapat disarankan, kurang disarankan, atau tidak disarankan. Nah, disarankan atau dipertimbangkan. Nah, itu untuk ininya, kategorisasi hasil atau skor dari seleksi wawancara. Karena memang perusahaan membutuhkan orang-orang yang menurut perusahaan itu tough secara emosi. Nah, kemudian ini adalah beberapa contohnya. Susah sekali ya. Kenapa dia lari-lari? Saya buka di sini saja. Nih, Cahyono pagi ini kurang bersahabat nih rupanya. Nah, ini. How do you feel this interview is going? How would you handle undeserved criticism from a superior? Nah, ini kan situasinya nggak nyaman. Kayak wah, dia harus mengingat-ingat mengenai kritik ya. Bagi orang-orang yang sensitif terhadap kritik ya, dia tidak nyaman dengan pertanyaan ini dan tidak memberikan performa jawaban yang optimal. Ya. What would you do if a customer verbally insulted you in front of your coworkers? Nah, itu juga dia diminta membayangkan ya, seandainya ada orang yang tidak sopan padanya. Nah, itu bagi individu yang sensitif terhadap hal tersebut, ya pasti dia akan tertrigger. Dia akan membutuhkan ini pengelolaan emosi yang lebih gitu ya. Nah, dan sangat berpengaruh pada performa jawaban dia. Oke, jadi itu tadi beberapa contoh ya yang dapat saya sampaikan. Ada apa saja tadi? Kita bahas mengenai pendekatan ya, pendekatan interviewnya ada 3. Apa saja ya tadi ya? Coba tuliskan di chat box. Apa saja ya tadi pendekatan ininya, kategori interviewnya. Ada yang kalau yang jawaban sangat mengikuti acuan atau panduan karena ada sistem penilaian yang standar, itu namanya pendekatan wawancara apa? Ya, terstruktur. Ya, berarti kita tidak boleh semau-mau kita karena sudah ada acuan baku dan acuan baku di situ sudah memperoleh konsensus ya, kesepakatan bersama. Kita yang memilih mau pakai apa, tapi dari yang sudah ada itu tidak boleh kita otak-atik. Kita boleh mau pakai, misalnya contohnya tadi di penggunaan klinis ya, wawancara terstrukturnya tadi ada apa? Wawancara diagnostik. Ada apa saja tadi yang saya contohkan untuk wawancara diagnostik? Ya, ada mini. Kemudian ada apa lagi? Ada clinical diagnostic interview, ada CDI, ada SID, SCID. Nah, itu hanya 3 saja yang saya sebutkan. Yang lainnya masih banyak sekali. Nah, kita tidak boleh mengubah. Mini gabung sama CDI ya, Bu, gitu. Nggak boleh gitu. Kalau mau pakai mini ya mini saja. Mau pakai CDI ya CDI saja. Nah, kita tidak boleh mencampur adukan karena itu sudah memiliki standar baku. Baik, setelah terstruktur, ada apa lagi pendekatan wawancaranya? Ada terstruktur, kemudian ada yang setengah-setengah, ya, semi terstruktur. Ini banyak digunakan oleh
kalau yang dekat dengan kita sehari-hari itu adalah ini teman-teman yang skripsian kualitatif itu. Dia berangkat sudah dengan beberapa pertanyaan wawancara yang dia rumuskan dari teori itu yang dia gunakan, tetapi di lapangan dia mengembangkan lagi juga berdasarkan dari penjelasan. Kemudian yang ketiga, ini yang paling longgar yaitu wawancara apa namanya? Tidak terstruktur. Ya, betul sekali teman-teman. Tidak terstruktur. Jadi kita memang menanyakan. Nah, pendekatan teori psikologi yang sangat sesuai dengan pendekatan tidak terstruktur, ya wawancara tidak terstruktur ini adalah pendekatan humanistik nih contohnya, yaitu dengan client centered. Ya, client centered itu dari Carl Rogers. Nah, itu memang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi interviewee, narasumber, atau kalau di konteks clinical interviewing ya berarti klien. Nah, klien inti untuk menyampaikan apa saja yang ingin dia sampaikan. Baik, kalau contoh jenis wawancaranya ada apa saja? Ada wawancara yang pertama riwayat hidup, life history. Kemudian ada wawancara yang kedua klinikal, ya, digunakan di setting klinis, ya. Kemudian ada wawancara perilaku, ya, behavioral interviewing. Dan contoh yang terakhir ada wawancara stres yang kita menghadirkan pertanyaan-pertanyaan di situ yang cukup sensitif bagi individu tertentu untuk men-trigger situasi stres sehingga dia memberikan penjelasan atau jawaban elaborasi yang membantu interviewer mencari informasi berkaitan dengan emotional regulation abilities, kemampuan pengelolaan emosi. Oke, begitu. Nah,